Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam IG Live saya Bisnis 3 Jam. Saya mau mengucapkan pada saudara, pada teman-teman semua, pada Bapak Ibu semua, selamat Hari Kartini. Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April. Ya, kita tahu Ibu Kartini adalah seorang tokoh nasional dari Indonesia, ya. Dan kita tahu bahwa Ibu Kartini juga ada satu buku yang sangat terkenal, ya, yaitu buku yang beliau tulis Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, itu sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini, ya. Sekarang ini kita sedang di dalam masa, ya, mungkin banyak orang yang menganggap ini adalah suatu masa kegelapan, ya. Banyak sekali kehidupan yang terdampak. Nah, makanya kita mengambil prinsip, ya. Kita mengambil prinsip dari buku dari Ibu Kartini tersebut, bahwa habis gelap terbitlah terang. Jadi habis setiap masalah, pasti setiap masalah kegelapan, setiap masalah negatif pasti akan muncul terang. Nah, itulah yang akan kita bangun bersama-sama, ya. Oke. Hari ini saya akan membawakan interview dengan Bapak Sugimitro, ya, seorang digital branding, ya, pakar di bidang digital branding, Bapak Ibu, ya, sudah membangun bisnisnya lebih dari 15 tahun. Oke, saya mau nyapa dulu nih siapa yang sudah hadir. Bapak David George, halo, Mr. David. Ekoi 3, selamat sore. Ibu Wita, selamat sore. Pak Teddy Chong, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditulis, ya. Jika ada pertanyaan, saya tulis dulu ininya. Tuliskan di sini. Oke. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke. Ibu Prima. Halo Bu Prima. Halo Bu Wita. Selamat sore. Halo Pak Joko. Oke, ya, kita tunggu narasumber kita untuk hadir, ya. Kita mulai nanti jam 5. Oke. Halo dengan Ibu Melinda Darwin. Selamat sore Bu Melinda. Ya, salam kenal bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal saya. Salam kenal, saya Siska Sujoyo. Ya, saya pemilik akun dari Bisnis 3 Jam. Ya, saya adalah founder dari Bisnis 3 Jam, yaitu bisnis internet yang dengan funnel yang membantu para pebisnis untuk mendapatkan income dari bisnis internet tanpa harus belajar lama, nggak usah pakai ribet, ya, dengan mudah bisa membangun bisnis internetnya. Halo Bu Ingrid, selamat sore. Kita tunggu, ya, beberapa saat lagi untuk narasumber kita hari ini untuk join, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, tahu, jadi sekarang ini digital marketing itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang ini mulai membangun brandingnya, mulai membangun promosinya lewat digital, ya. Halo Pak Kris, ya. Jadi perusahaan-perusahaan digital seperti ini berkembang dengan sangat pesat, Bapak Ibu, dan sudah membantu banyak orang untuk bisa branding bisnisnya. Oke. Saya lihat, oke, Pak Sugimitro sudah hadir. Bentar, ya, kita lihat Pak Sugimitro. Oh, halo, selamat sore Pak. Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Selalu baik. Sehat ya Pak? Sehat. Harus sehat dong. Tetap sehat. Ya, betul. Tetap sehat. Kondisi apapun harus tetap sehat, apalagi sekarang. Kita butuh banget. Iya, benar. Kalau sekarang sih, ya tetap olahraga tapi di rumah. Iya, betul sekali. Keluar-keluar, ya.
Jadi mau nggak mau olahraga di rumah. Oke. Iya. Kegiatannya apa nih Pak? Di rumah aja nih kegiatannya ngapain nih? Saya tiap hari. Ya Ya. masih bekerja, tapi kita kan meetingnya Oke. online, live. Ya. Kemudian ya kita tetap ya ada beberapa apa ya pekerjaan. Kalau saya kan masih bisa desain dari laptop. Kemudian saya juga Oke. setiap hari kan konsisten ngisi Instagram. Kemudian ya saya ada beberapa produk yang saya harus juga desain lewat sini. Ada kerjaan lain. Oh, oke. Lagi Iya, disiapkan gitu ya. Sip, mantap. selalu menyiapkan. Iya, Oke. Pak Sugi Mitro, Bapak ini kan saya tahu kemarin dari pembicaraan kita nih, chatting kita, lulusan arsitek, iya, ya kan? iya. Nah, kenapa bisa sekarang ini kenapa jadi seorang pakar digital branding nih, Pak? Oke, jadi gini, Bu Siska. Sebetulnya Ya. kalau arsitek itu, jadi waktu saya kecil, saya itu memang suka gambar. Kemudian waktu itu sebetulnya saya waktu kecil itu kepinginnya waktu kuliah maunya terjun ke dunia desain. Desain Oke. produk yang saya suka. Harusnya saya suka desain Oh, produk. Cuman karena saya di Surabaya waktu kecil, terus saya tahu di Surabaya nggak ada kampus yang mengajarkan desain produk. Jadi oke. kemudian saya masuk ke kampus arsitek karena saya lihat Oke. itu yang ada jurusan gambarnya. Nah, tapi di arsitek saya juga enjoy karena di sana pelajarannya itu nilai tertinggi yang maksudnya nilai yang bisa bikin kamu nilainya bagus itu adalah pelajaran merancangnya, mendesain. Dan saya sangat Desain, enjoy ya. sekali di sana, iya. Oke. Artinya memang dari kecil demennya desain ya, gambar, desain Ah, gitu ya. iya. Saya dari kecil suka Hmm. coret-coret, suka gambar, belajar Oh, terus. Belajar sendiri sih, nggak pernah kursus ya. Kemudian ya ketika di kampus saya juga eh, apa ya gambar kalau arsitek ya gambar. gambar kerja arsitek. Ya. Kemudian berkembangnya setelah itu setelah lulus malah saya kerjanya di perusahaan sepatu waktu itu. Saya jadi Hmm, desainer sepatu. desainer sepatu. Saya mau Oh, iya, nggak ada basic sih. Cuman saya suka aja. Saya belajarin, saya desain packagingnya, saya desain strategi marketingnya, kemudian hmm, saya juga atur bagaimana filmnya untuk hmm, iklan, saya ikutin syutingnya, saya tentukan bintangnya, karena saya dikasih kepercayaan penuh waktu itu. oh, oke. Kemudian saya juga ke pabrik sepatu, mempelajari mesin-mesinnya, bisa didesain seperti apa. Nah, itu sampai kemudian tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri. Nah, tadi Hmm, kalau ditanya bagaimana kok sampai jadi pakar digital branding, nah ketika usaha sendiri, saya hmm, mulai masuk waktu itu ke bisnis IO sama oke, advertising. Jadi saya punya oke. advertising agency, saya waktu itu bikin apa ya, kalau orang-orang mau desain brosur, saya siapin desain kartu Hmm, nama, kemudian saya kembangkan terus sampai saya mulai masuk souvenir, merchandising. Waktu itu saya masuk ke Sampurna, kemudian hmm, saya juga ke beberapa perusahaan besar, saya bikinin packagingnya, souvenirnya, kemudian berkembang juga sampai waktu itu IO saya juga masuk ke dunia wedding, saya punya dekorasi hmm, wedding, saya punya cetakan undangan waktu itu. Jadi saya sih nggak punya cetakannya sendiri, tapi saya konsep saya jual ya apa undangannya. Kemudian desainnya. sampai ya 2005 itu sampai 2005 orang tahunya saya dulu IO malahan. Saya IO event, IO wedding, tapi juga advertising. Terus saya juga sempat main billboard. Billboard ya saya coba, Oke. saya bikin billboard. Terus saya sempat juga buka resto karena Oh saya ya, lihat saya coba semua. Cuman ketika oke, restonya waktu itu kalau nggak salah itu ya 1 tahun pertama untung. Terus kemudian di tahun oke. kedua itu karena di mall, terus lokasinya dipaksa pindah, uh, Oh, kita tetap paksa buka, akhirnya nggak menguntungkan lagi. Maksudnya untungnya tuh kecil. Sebulan cuman hmm, sekitar waktu itu sekitar dapat bersihnya tuh 10 jutaan sampai 15 juta. oh, Nah, padahal sebelum dipindah kita sebulan itu
bisa dapat 100 jutaan waktu itu. Nah, akhirnya Wah. saya nimbang-nimbang. Kalau waktu-waktu saya buang untuk kerja ini, sedangkan saya juga nggak terlalu enjoy di resto, mending saya tutup aja restonya daripada saya buang waktu. Nah, Oke. seperti itu. Nah, makanya kemudian berlanjut tahun 2006 saya mulai melihat kemampuan saya. Saya mulai analisa diri lagi. Di IO saya rasa harus saya tutup karena menurut saya sudah maksimal. Waktu itu kita sudah number one di wedding. Tak lihat ya saya sudah bisa hitung penghasilan saya kira-kira berapa. Saya rasa nggak perlu tak terusin lagi nih karena tantangannya habis karena sudah di level segini aja. Jadi kemudian saya waktu itu bukan lompat ya, kerjaan saya advertising itu saya benahin, saya masuk ke konsultan branding. Nah, kenapa tadi disebut pakar digital branding? Jadi sebetulnya dulu kan belum ada digital ini. Cuman tahun 2005 saya sudah mulai bikin perusahaan konsultan branding di Surabaya dan memang sampai 2015 mungkin banyak yang tahu di Surabaya konsultan branding termahal itu perusahaan saya. Nah, karena saya nanganin banyak company besar dan mereka memang bayarnya cukup tinggi. Dan kemudian tahun 2015, nah 2015 saya melihat ke depan ini orang harus digital. Nah, ketika saya menemukan platform aplikasi, saya akhirnya lihat ini saya harus masuk ke dunia IT. Tapi saya nggak bisa IT. Cuman saya lihat Jack Ma itu sebetulnya nggak bisa IT. Ya. Tapi dia itu kan bisa sukses di IT, nggak perlu bisa IT. Jadi saya pelajarin aja. Jadi saya akhirnya ketemu suatu company. Di sini saya lihat mereka punya platform aplikasi bagus yang namanya Kompro. Kemudian saya lihat perusahaannya juga tak cek bagus. Di belakangnya juga ada Pak Andri Wongso. Kemudian saya lihat ini produk sangat membantu orang. Dan kemudian saya putuskan saya akan pelajarin ini. Saya akan besarkan ini. Dan memang makanya akhirnya saya pelajarin digital itu. Kemudian saya sempat besarkan ini 3,5 tahun ini. Saya cukup lama di Kompro ini saya benar-benar bangun sampai nyebarin ke 267 kota, 6 negara sekarang Kompro. Nah, ini semakin bagus. Apalagi sekarang ternyata pandemi corona ini, produk kita ini yang sekarang lagi dicari. Produk bagaimana orang bisa punya aplikasi sendiri. Nah, saya kemarin juga beruntung gara-gara Kompro ini saya kenal dengan banyak company baru, beberapa perusahaan yang besar, dan mereka itu pada contoh Oxon yang alat kitchen itu, mereka itu kan dari dulu mau bikin aplikasi mahal. Mahal karena ditawarin mahal. Dan itu nggak tahu jadinya selesai kapan. Kemudian ketika saya tawarin platform aplikasi yang dari company ini, dia kaget, ini harga nggak kemurahan. Nah, setelah itu dia pakai puas. Dia sudah ngambil lagi untuk beberapa produknya yang lain. Jadi maksud saya, ada satu yang diuntungkan dari sini. Sekarang saya sudah mengerti tentang digital, kemudian di Instagram saya juga sudah 5 tahun main. Aktif, ya. Saya mempelajarin dari nol, dari bagaimana marketnya berubah. Kalau dulu tuh 5 tahun yang lalu masih gampang kita di like orang ya, di views orang. Terus sekarang lebih susah karena bukan apa, yang punya Instagram sudah jutaan orang dan orang kan follow-nya banyak. Jadi Instagram itu juga punya sistem, nggak semua itu nanti akan tampil di page-nya kamu, kecuali kamu itu buka, ya besoknya dia mungkin tampil lagi. Tapi kalau dia sudah hari ini nggak buka, belum tentu besok atau lusa itu tampil lagi foto kita itu. Makanya saya pelajarin algoritmanya, saya pelajarin cara mereka itu. Makanya saya bilang hari ini kalau ditanya sebaiknya kita post Instagram tuh berapa hari sekali? Kalau saya bilang ya sebaiknya tiap hari kalau kalian mau ngepost. Iya. Karena kalau nggak tiap hari nanti hilang lagi. Yang biasanya lihat itu sudah nggak lihat kamu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau terakhir kenapa saya kasih tambahan pakar digital branding? Tadi kalau pertanyaannya Bu Siska, karena gini, ketika saya kemarin membawa platform ini keliling Indonesia, saya kan juga dikenalnya sebagai pembicara aplikasi. Bagaimana orang bisa punya aplikasi digital. Nah, kemudian karena saya ketemu beberapa coach di luar kota, salah satunya coach Elvi di Medan, dia tuh selalu bilang ke saya, "Kok, kamu ini jadi pembicara aja, pembicara profesional. Kayaknya Koko ini harus buka kelas personal branding atau apa gitu loh, Kok. Karena
kalau saya lihat ini Koko jago di personal branding. Saya bilang, gitu ya? Saya juga nggak tahu. Karena apa kok kamu bilang jago? Karena lihat lihat tampilannya Koko ini langsung kelihatan anehnya tuh kelihatan. Karakternya kuat. Oh gitu. Saya bilang, oke, saya terima masukannya. Nah, ternyata saya juga waktu itu kan sudah 3 tahunan nggak ngurusin branding lagi. Nah, sekarang saya lihat banyak company itu masih minta saya untuk benahin brandingnya. Branding. Nah, akhirnya saya pikir, oke lah, kalau dulu saya kan hanya konsultan branding. Saya rasa saya akan masuk ke branding digital aja. Karena itu kan belum banyak yang memperdalam ya. Nah, kemudian karena basic saya cukup dalam di branding yang sesungguhnya, kemudian kalau dikombinasi dengan ilmu digital ini tentunya akan menarik banyak orang. Nah, betul. Akhirnya makanya ada teman juga, beberapa teman yang bilang, kok kamu pakai kata-kata pakar digital branding aja kok, supaya orang tuh tahu memang kamu kan sudah bertahun puluhan tahun dan sudah dibayar mahal, bukan orang baru lahir gitu loh. Oh gitu ya, ya sudah, saya bilang gitu. Nah, itu masukan-masukan, karena kita ini kan mendengarkan masukannya orang untuk kita bisa tahu kita mau kemana. Jadi saya dengerin, kalau ada kritik, ada masukan, saya dengerin. Jadi kalau memang itu bisa membuat kita lebih bagus ya, kita harus lakuin. Nah, seperti itu. Oke, artinya kita harus mau menerima masukan. Ya tadi kan dari saran dari temen, gitu. Wah, keren banget nih. Kemarin juga sempat kita ngobrol, selalu kepengennya tuh selalu menjadi nomor 1. Itu kenapa? Obsesi atau kenapa tuh? Oh, oke. Kepengen jadi nomor 1 terus katanya. Nah, wah ini banyak teman-teman yang datang. Ada Chelsea, ada... Oh, tadi ada yang tanya tentang aplikasi, nanti kita jawab di sesi tanya jawab ya. Jadi gini, kalau tadi ditanya kenapa saya selalu ingin jadi nomor 1, gini, saya waktu kecil itu ada cerita yang lucu nih. Saya ini kan terkenal sekarang pembicara. Waktu kecil, waktu di TK, saya ini terkenal justru bisu. Jadi satu kelas itu bilang saya bisu karena saya nggak mau bicara di sekolah. Oh begitu. Saya benar-benar nggak mau bicara. Iya, saya sampai suara pun nggak bisa keluar. Suruh nyanyi nggak ada. Diajak bicara nggak ada suaranya, saya diem aja. Nah, itu sampai kelas 1 SD ya. Jadi, ini lucu. Tapi kemudian saya sadar saya harus bicara. Nah, nggak lama saya bicara. Kemudian, kalau tadi ditanya kenapa saya harus jadi nomor 1. Jadi gini, saya tuh punya apa ya, dari kecil tuh suka kalau main game, kalau nggak menang itu nggak bisa. Jadi kalau kayak dulu kan waktu kecil kita, kalau zaman Bu Siska kan ada game watch ya sebelum Nintendo. Nah, itu kalau nggak game nggak bisa. Saya tuh harus ke game sampai angka tertinggi. Nah, kemudian saya tuh juga suka gini, dari kecil tuh kalau ada lomba gambar atau apa, atau pelajaran sekolah, saya tahu saya ini kan nggak semua ilmu bisa. Saya kan nggak jago di beberapa ilmu. Tapi kalau pelajaran yang saya suka, saya harus nilai tertinggi. Jadi dari kecil tuh kalau nilai menggambar atau prakarya, kerajinan tangan, itu saya selalu nilainya tertinggi satu kelas. Karena saya punya pendapat gini, saya ini nggak jago di bidang-bidang banyak. Tapi yang di bidang saya kuasain, saya harus yang number 1 di kelas itu. Nah, seperti itu. Nah, hebat banget. Dari kecil itu padahal ya, udah punya pemikiran seperti itu. Iya, saya dari kecil sudah punya, bukan hebat sih, karena gini, justru saya selalu kan belajar ya, karena saya tahu saya banyak kekurangan. Ya, kekurangan itu banyak. Justru karena saya banyak kekurangan, saya harus cari kelebihan saya apa. Saya belajar menganalisa diri. Contoh gini, dulu saya tuh sering diejek waktu kecil ya. Kenapa saya makanya sulit bicara? Kalau dengerin suara saya ini kan saya cedal ya, nggak ada R-nya itu ya, cedal ya. Nah, jadi kalau saya bicara itu suka diejek teman-teman. Tapi akhirnya setelah saking seringnya diejek, saya tuh mikir, kenapa saya harus pusing ya diejek orang? Memang suara saya seperti ini. Tapi saya berpikir ada lagi yang saya diejek 2 waktu itu. Dipanggil jerapah karena saya satu kelas paling tinggi waktu itu. Kemudian yang kedua cedal. Nah, saya cuma mikir gini, ya sudah deh, nggak apa-apa. Tak pikir-pikir lagi, saya cedal, tapi
paling enggak saya lebih tinggi dari mereka. Nah, jadi mereka kadang jelekin, tapi pikir, "Loh, itu kan positif kalau saya tinggi kan, Iya, nggak jelek maksud saya." iya, Saya selalu ambil kalau saya dijelekin orang, saya selalu ambil positifnya apa positif. sih? Oh, positif Nah, saya oke. ini. Nah, jadi saya nggak masukin hati, ya sudah deh. Mm-mm. Dan karena saya nanggepinnya juga nggak marah sama mereka, saya Mm. bercanda, akhirnya ejekan-ejekan itu hilang sendiri Malah karena mereka juga sudah terbiasa. Coba bayangin oke, kalau kita diejek terus kita terus marah, marah. pasti Nah, mereka tambah nerusin ejekan kan. tambah Jadi seneng. saya tenang aja. Makanya saya di sekolah dari dulu ya cukup disenangin sama teman-teman. Jadi Oke. teman saya banyak. Nah, ketika tadi tanya kenapa kok mau jadi nomor Iya, satu, nah itu iya. tadi karena ya tadi itu karena saya tahu saya nggak mungkin perfect di banyak bidang, tapi di bidang yang saya suka saya harus jadi number one. Hmm. Makanya di bisnis saya selanjutnya, ketika saya buka IO, saya langsung nomor satu di Surabaya Mm-mm. untuk IO Wedding. Ketika saya buka branding consultant, saya juga termahal di Surabaya. Saya maksudnya nggak ada range yang bisa senandingin harga saya, dan saya memang Mm-mm. uh, memutuskan ke sana. Oke. Justru saya juga waktu kuliah, saya kan kadang ikut lomba kuliah atau apa. Saya pernah ikut lomba logo MTV tingkat, ya itu yang ngadain dari Singapura langsung. Itu se-Indonesia dipilih cuma satu pemenang. Mm. Ya, yang menang ya saya sendiri memang. Dari Indonesia saya sendiri. Sampai Oke. diajak ke Singapura Heeh. jalan-jalan, jadi VJ sehari. Iya, karena itu waktu itu saya masih ingat, saya masih kuliah. Kalau saya ikut lomba, saya sudah bilang, saya kalau ikut lomba, saya harus juara satu. Kalau Mm. sudah terjun harus juara satu. Nah, saya pernah juga di kampus itu, saya nggak ikut ini ya, nggak ikut pelajaran apa ekstrakurikuler. Kalau di kampus itu namanya apa ya? Ya seperti itu ya. Mm. Kan ada milih, kamu mau pilih apa ya materi yang selain kuliah yang ini. Nah, waktu itu saya kan nggak ikut melukis. Mm. Tapi waktu ada lomba lukis di kampus saya ikut. Mm. Jadinya ya juara satu lagi. Padahal saya nggak Oke. pernah ikut ekstrakurikuler. Karena saya tahu itu bidang saya. Kalau sudah bidang saya pingin saya harus number one. Saya Mm. tahu saya nggak mungkin number one di segala bidang, tapi di bidang yang saya suka, di bidang yang saya enjoy, saya harus nomor Nomor satu. satu. Nah, seperti itu. Oke. Oke, mantap tuh. Ini juga bisa menjadi apa panutan bagi anak-anak muda sekarang. Harus punya satu yang dijadikan pegangan bidangnya di mana, gitu kan? Iya, Seperti dulu Pak Sugi itu, dulu, gitu loh. Nggak kan iya, nggak kita semua apa nggak bisa menguasai semua bidang, tapi harus menguasai satu bidang supaya menjadi number one. Nah, ini menarik yes. sekali nih. Karena kalau kita serakah, kita belum siap Nah, satu aja, mau semua ya, hebat, itu betul, susah. Kamu betul, satu aja belum belum sukses, kamu mau yang betul. lain. Nah, kalau sekarang kan saya berusaha menambah terus. Kalau dulu, Mm-mm. wah ini ada Coach Elvi. Nah, ini Coach Elvi dari Ya, Medan yang oke. sering ngasih masukan saya dibilang buka kok harus buat seminar tentang branding. Nah, Oh, ini Coach Elvi yang sangat bantu saya. oke. I'm sorry, Nah, Coach. nah, kemudian saya bilang gini, kalau saya memang uh, saya nggak bisa di semua bidang, tapi kalau Mm-mm. saya bisa pilih satu, saya yakin saya bisa number one. Jadi kalau teman-teman sekarang punya banyak kerjaan, kalian bingung mau kemana, kalian coba Mm-mm. fokus dulu satu. Kalau Fokus fokus satu. satu ini sudah kalian berhasil, kalian nguasain, kalian mulai nguasain bidang lain lagi. Nah, Mm. seperti saya, akhirnya saya sekarang juga bukan hanya jadi di desain aja ya. Saya banyak beberapa bisnis yang saya tidak kelihatan, tapi saya juga banyak orang bilang cukup sukses. Nah, Mm. tapi itu bukan karena tidak ada sebabnya, karena dari saya berjuang di yang tadi saya suka itu, akhirnya saya dapat kepercayaan. Dan Oke. dapat kepercayaan, saya mulai dapat lagi banyak bisnis-bisnis baru. Dan saya banyak Mm. belajar dari klien saya, akhirnya saya bisa semakin paham dan semakin menguasai banyak bidang. Nah, Mm. seperti itu. Oke, jadi awal dari situ. Wah, mantap nih. Iya. Oke, kita udah ngobrol latar belakang nih. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita hari ini, Pak Sugi. Oke. Tema kita hari ini adalah Rise to be a winner. Jadi kita Iya, mau bangkit menjadi pemenang. Ya, iya, setelah kondisi seperti sekarang ini yang banyak sekali mempengaruhi orang. Nah, iya, kita mau supaya bagaimana sih caranya supaya kita bisa rise, bisa bangkit nanti ke depannya sebagai pemenang. Nah, nah, ada nggak ini nih kita mau dengar dari Pak Sugi
tips-tipsnya supaya kita bisa jadi pemenang. Silakan, Kak Sugi. Oke, nah kalau kalian ingin jadi pemenang, misalnya kita ini ingin jadi seorang pemenang, kalau kita mempelajari di kehidupan sehari-hari, pemenang itu adalah orang yang terus berlatih. Jadi kita anggap ya, sekarang saya cerita, kalau temanya pemenang, saya anggap aja kita bicara tentang juara dunia tinju. Ya, juara dunia tinju, tidak mungkin dia menjadi juara secara tiba-tiba. Untuk menjadi juara, dia yang pertama, pola pikirnya harus bilang dulu, saya mau jadi juara tinju. Sebelum dia masuk ke dunia tinju. Nah, kalau ada orang yang masuk ke dunia tinju, jadi atlet tinju, tapi dia tidak ada pikiran dia jadi juara, dia selamanya juga nggak akan jadi juara. Jadi, awalnya, dia harus ketika masuk ke bidang itu, dia sudah punya setting goal yang jelas. Dia mau arahnya kemana? Apakah dia mau jadi orang biasa, petinju biasa, ataukah mau jadi petinju yang benar-benar jadi juara. Nah, ya, jadi ketika kita memilih suatu bidang, kita mau jadi pemenang, pada saat awal masuk, kita sudah mindsetnya bilang, saya di bidang ini saya akan sukses, dan target saya adalah ini. Nah, begitu target dibikin di level ini, kita misalnya masih di bawah, kita sudah mulai menyusun plan. Jadi, plan langkah-langkahnya ini sampai ke atas ini kita sudah bikin. Nah, ketika kita step awal, kita tentu dari dasar. Kebanyakan orang nggak mau yang dari bawah ini. Nah, bawah itu gimana sih masuknya mau jadi petinju? Tentunya dia akan melihat film tinju dulu. Kemudian dia akan cari sasana coach yang bisa melatih dia. Kemudian dia akan belajar teknik tinju yang baik bagaimana. Nah, kemudian apalagi syaratnya untuk jadi petinju hebat? Kira-kira dia kan harus berlatih. Berlatih itu adalah menyiksa dirinya. Nah, ada orang pengen sukses, tapi nggak pengen dirinya disiksa, nggak mau susah. Maunya bahagia, mana bisa? Iya kan? Kamu kan harus lewati masa sukses, masa susahnya. Masa susah. Kalau jadi petinju hebat, kamu tuh harus layak dipukulin dulu. Kalau kamu nggak pernah ngerasain dipukulin, bagaimana kamu tahan pukulan ketika kamu jadi petinju besar? Jadi kamu akan dipukulin terus bertubi-tubi, nggak tahu sampai berapa puluh ribu, sampai berapa ratus ribu, kamu baru tambah hebat. Karena ketika kamu ngerasain pukulannya orang ke kamu semakin lama tuh akan semakin terbiasa. Dan kamu sudah tahu bagaimana cara mengelaknya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sama. Ketika kita akan masuk ke jenjang, kita mau mengejar target kita, tentunya kita akan menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah dipukulin, jangan kamu itu menyerah, itu proses. Karena setiap kamu dipukul, kamu akan jadi lebih hebat. Dipukul tambah hebat. Nah, kalau kamu lama-lama dipukul, lama-lama kamu tuh sudah bisa mengelak bagaimana. Jadi ketika di tinju ini kamu bisa mengelak ke kiri, ke kanan. Nah, ketika sudah mengelak itu, berarti kamu tuh sudah terbiasa untuk mengatasi masalah itu. Nah, ketika kamu sudah tahu level-level itu, kamu sudah berlatih tambah hebat, badanmu sudah terbentuk. Berarti kan istilahnya kalau badan terbentuk tuh ilmumu sudah tambah bagus, kamu lebih siap. Nah, akhirnya kamu masuk ke kejuaraan sesungguhnya. Level sesungguhnya sampai ke kejuaraan dunia itu bukan tanpa suatu tiba-tiba. Berarti untuk masuk ke satu petinju juara dunia, kamu harus bertemu dengan begitu banyaknya orang, beraneka ragamnya orang. Orang itu siapa? Ya penonton, ya lawan tanding, ya coach, ya siapa aja. Nah, itu kayak di hidupan kita. Kita akan ketemu orang yang ngajarin kita akan ketemu musuh, kita akan ketemu supporter, teman-teman yang dukung. Nah, akhirnya sampai kita lah tiba di kejuaraan dunia. Nah, di kejuaraan dunia itu, kalau kamu sudah punya mental pemenang, kamu sudah siap, kamu akan jadi pemenang sesungguhnya. Nah, itu dia. Jadi, proses untuk jadi winner, jadi pemenang, dibentuk dari awal ketika kamu sudah akan menentukan mau masuk posisi mana. Makanya banyak orang tanya ke saya waktu itu, Pak, saya enaknya kerja di kantor ini, saya teruskan apa enggak? Saya bingung, saya tanya, loh kamu ini kerja di sini ada sesuatu yang kamu suka apa enggak? Enggak, Pak. Soalnya cuma mau dapat duit aja. Loh, kamu nggak enjoy? Enggak. Ya kalau gitu keluar segera aja. Karena kalau kamu nggak enjoy di kerjaanmu, ngapain kamu terusin? Itu buang waktumu.
Ya. Kamu kan nggak ada passion, nggak ada sesuatu yang kamu kejar di sana. Oke. Nah, tapi kalau kamu memang punya misalnya kamu masuk di suatu bisnis kerjaan, kamu masuk di sebuah kantor, kamu jadi pegawainya orang. Tujuannya adalah kamu mempelajari bagaimana menjadi pegawai karena kamu yakin suatu saat kamu akan jadi bos besar. Ya kamu masuklah, kamu ikutlah jadi pegawai selama beberapa tahun, ikuti jenjang kenaikannya, kamu akan belajar bagaimana sih di levelnya pegawai itu komunikasinya, bagaimana sih di levelnya supervisor, bagaimana di levelnya director. Jadi ketika kamu sudah jadi bos, kamu tuh sudah siap ketika ada anak buah yang menipu kamu lah, ada yang mau demo, kamu sudah tahu semua karena kamu sudah mengikuti masa-masa dari bawah sampai kamu jadi ke tertinggi. Makanya saya berjumpa dengan beberapa teman yang ceritanya cukup menginspirasi bagaimana mereka itu bapaknya tuh bos besar. Tapi anak ini dilatih tidak boleh sok bos dari kecil. Maksudnya tidak boleh berlagak kaya, nggak boleh jadi seperti bos besar. Jadi dia itu dari kecil dibiasakan hidupnya sederhana. Sampai kerja pun akhirnya disuruh tidur di gudang. Disuruh jaga gudang. Padahal bapaknya ini bos besar sekali, salah satu brand mobil ya. Sampai akhirnya anak ini masuk pun masih harus dari bawah. Dia masuk dalam divisi iklan. Akhirnya kenal ke saya karena saya waktu itu banyak support brosurnya dia ya. Dia cerita. Tapi nggak lama dia mulai prestasi di perusahaannya. Ternyata pada satu titik pada tahun keberapa itu saya kaget. Dia sudah jadi pimpinan utama perusahaan itu. Bapaknya mengundurkan diri. Ternyata saya lihat bapaknya ini sangat baik. Jadi dia sengaja mendidik anaknya dari bawah, dia sengaja mendidik anaknya susah, dia sengaja mendidik anaknya harus terjun dari karyawan level paling bawah jaga gudang, sampai naik sampai level supervisor, sampai akhirnya anak ini sudah dianggap siap, disuruh langsung gantikan bapaknya. Nah ini yang saya bilang, banyak orang tua yang sekarang lupa bahwa mereka itu terlalu memanjakan anak dianggap putra mahkota, tapi mereka bumerang. Karena anaknya terlalu nyantai, terlalu hidup mewah, manja, akhirnya menghadapin beberapa masalah yang dihadapin company, mereka nggak siap. Akhirnya, makanya nggak heran, kalau sekarang kita lihat banyak perusahaan yang lama-lama itu pada tumbang. Dan saya lihat tumbangnya itu pada generasi, generasinya semakin lama semakin nggak siap. Karena mereka terlalu dimanja, level keduanya mulai nggak siap, level ketiga lebih dimanja lagi. Ya, beda karena bapaknya zaman dulu orang kalau kakek-kakeknya itu berjuang dari nol sampai sukses. Mentalnya itu benar-benar sudah mental juara yang berjuang sampai dia jadi hebat. Tapi level ke anak dia sudah mulai banyak kemudahan. Level cucu mudanya lebih banyak lagi. Makanya perusahaannya akhirnya hancur. Karena apa? Nggak siap. Regenerasinya tuh benar-benar nggak siap. Maksudnya baik, malah bumerang. Anaknya itu ketika, malah ada yang ketika yang utama ini kakeknya meninggal, perusahaannya bangkrut semua langsung dalam waktu seketika. Nah, itu yang saya bilang, mentalnya nggak siap. Makanya hari ini sih saya berharap teman-teman kalau yang masih muda, kalian kalau sekarang lagi berjuang, nikmatilah. Karena kalau kalian bisa berjuang dari bawah, kalau kalian sukses, itu kalian akan jauh lebih hebat daripada orang yang suksesnya diorbitkan langsung. Karena prosesnya sukses dari bawah sampai atas itu ilmu yang susah dibeli. Karena itu ilmu yang benar-benar kamu rasakan, kamu alamin, dan itu menjadi mental yang kuat. Kalau kamu bisa sampai meraih sukses, kamu susah digoyang, sudah. Jadi ketika ada pandemi corona atau apa ini buat kamu santai, nggak ada yang stres. Karena rata-rata yang benar-benar yang dibentuk dari nol menghadapi pandemi corona ini, mereka langsung cepat beradaptasi bisnisnya. Mereka langsung menemukan bisnis baru. Ya, mereka langsung bisa mengembangkan bisnis apa lagi. Mereka nggak pernah terbawa dalam stresnya, tapi mereka langsung otaknya mikir, saya bisa apa lagi? Karena sudah terbiasa dihajar dengan yang stres-stres. Jadi buat mereka biasa aja. Di rumah ya sudah, di rumah. Sekarang apa di rumah yang bisa dikerjakan? Makanya jangan kaget kalau sekarang banyak tukang masak dadaan, ya kan? Banyak orang jual makanan. Tahu, ya itu orang yang berusaha. Saya sangat menghargai kalau ada orang yang berusaha
berpindah profesi, itu orang-orang hebat. Karena mereka nggak mau di zona nyaman tidur-tiduran aja, tapi mereka mau berusaha bangkit dan mereka nggak mau kalah dengan keadaan ini. Karena mereka selalu melihat celah. Masih ada peluang di dalam setiap ada masalah. Nah, dan ini adalah riset dari nol, di mana kita semua ini sama-sama dikasih apa ya? Semua harus kerja dari rumah. Siapa yang paling hebat nanti? Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Berarti kita masuk ke era baru nih. Semua kerja dari rumah. Era baru. Jadi kalau yang sekarang sudah sukses, kamu diharuskan di rumah, ya kalian belajar lagi, ngulang dari nol. Tapi ya sekarang kalian belum sukses, kalian dikasih kesempatan mengejar orang yang sukses itu, karena mereka juga sama lagi dikunci di rumah semua. Ini ibaratnya nanti kalau kandang sudah dibuka, balapan lari, siapa yang paling cepat? Karena siapa yang paling siap? Nah, seperti itu. Menarik sekali. Berarti siapa yang paling siap? Nah, berarti tugas kita nih sekarang mempersiapkan diri, ya kan? Yes. Melihat celah. Benar. Kalau di rumah ini saatnya belajar hari ini. Saatnya belajar. Ya. Saya juga ada beberapa ini target. Saya di rumah karena lama ini, ya target saya juga paling nggak badan saya harus tambah bagus, meskipun nggak ada gym yang buka. Ini gitu ya. Mindsetnya pasang dulu, karena bahaya ini. Kalau saya nggak pakai pasang mindset, badan saya jadi tambah bagus, saya jadinya gemuk nanti. Tapi kalau sudah saya pasang, badan saya bagus, saya target malah keluar dari pandemi ini harus suspek. Gimana caranya? Ya, saya cari nanti di YouTube. Pokoknya harus bisa. Pasti ada jalan. Pasti bisa kalau kita. Ya, goalnya dipasang dulu pokoknya. Dipasang dulu, mindsetnya dicari dulu. Ya, maksudnya mindsetnya harus positif, harus benar dulu, ya kan? Iya. Baru setting target, ya kan? Baru plan. Habis itu action. Nah, itu memang langkah-langkah yang harus kita mulai dari sekarang. Seperti itu ya. Benar. Oke, mantap sekali, ya kan? Nah, kalau gitu, tadi kan udah rise to be a winner, ya kan? Nah, misalnya saya dulu pada saat waktu Pak Sugi baru mulai, ya, itu kan juga mungkin mengalami jatuh bangun juga, gitu kan? Nah, itu bisa nggak dibagi nasihat-nasihat kepada anak-anak muda sekarang nih, biar lebih survive gitu loh? Saya kasih cerita pengalaman pertama aja ya. Waktu saya keluar dari ikut orang, saya kan memulai bisnis baru ya, tahun 2000. Saya buka bisnis. Klien yang pertama saya tawarin desain, itu ngusir saya keluar dari kantornya. Karena saya belum ada nama, saya dikenalin. Saya waktu itu nawarin desain packaging. Saya nawarin desain satu packaging tahun 2000, 300.000. Saya bilang, ini saya desainkan 300.000, mau nggak? Saya dimarah-marahin waktu itu, katanya kemahalan. Padahal ini perusahaan besar ya. Saya diusir keluar. Saya masih ingat itu. Saya waktu diusir keluar, dalam hati saya langsung bilang gini, wah, nggak apa-apa deh. Sebentar lagi saya pasti desainer paling mahal di Surabaya. Kan saya di Surabaya kan. Saya memang waktu itu nggak target Jakarta, karena saya tahu Jakarta terlalu besar ya. Saya target Surabaya aja dulu. Saya pasti desainer. Dan saya memang nggak butuh waktu lama. Dalam hitungan cuma berapa tahun, ya setahun pertama saya masih belum terkelihatan ya, karena saya masih terima advertising. Cuman nggak lama, saya dibayar sangat mahal sekali untuk sebuah logo. Waktu itu masih dibayar dari kelas belasan juta sampai naik puluhan, sampai akhirnya sudah ratusan juta. Nah, itu yang karena apa? Ya saya selalu akhirnya berusaha upgrade diri. Setiap klien yang saya dapat, nextnya harus saya dapat klien yang lebih besar lagi. Saya harus dapat klien yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya memang saya sudah pernah dibayar yang kontrak 1 miliar itu sudah pernah. Bahkan bersama bonus-bonusnya total sekitar, saya pernah dapat project itu keuntungan untuk saya sendiri dalam setahun sudah dapat sekitar 3,5 miliar satu project. Karena saya bisa nyuksesin company-nya, saya bisa selling produknya begitu banyak, dan memang saya prestasi di sana. Dan itu yang saya terus bikin ya, kepercayaan customer. Bagaimana saya nggak usah cari klien selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu. Saya itu cukup berdasarkan referensi selama itu. Jadi selama ini, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau punya klien, itu dijaga. Kalau punya teman, dijaga. Punya musuh, dijaga juga. Karena semua itu yang akan jadi mulutmu di luar, yang jadi marketingmu. Karena apa yang kamu lakukan, itu diceritakan oleh mereka. Nah, ketika saya menyukseskan satu company dari yang kecil, akhirnya kan mereka dengar, company yang lebih besar cari.
Yang Ya. ini sukses, yang lebih besar lagi cari. Ya. Lama-lama, company-company yang kelasnya nasional, internasional cari saya, karena dianggap saya dukun hebat ini. Nah, itu yang bikin kita akhirnya nggak usah cari klien, dicari klien. Cari orang, wah itu hebat. Iya, Tapi saya senang tapi tadi. ya proses lagi. Ya, betul sekali itu perlu proses. Tapi saya tadi nangkep banget apa pengalaman tadi bahwa pada saat diusir, Bapak keluar Iya. dengan mindset yang berbeda. Iya, Itu yes. yang harus saya yang harus kita semua punyai kalau saya rasa. Betul ya? Saya waktu Jadi- diusir keluar itu langsung, saya ingat langsung. Nah, itu. Saya langsung ingat, saya langsung di pintu keluar itu saya bilang, saya hari ini besok harus jadi desainer termahal, dan betul. dia ini ngusir saya itu salah. Nah, dalam hati saya itu cuma gitu aja. Kamu ini ngusir saya salah bener. Nah, itu saya, jadi usiran negatif itu saya bikin cambukan positif buat saya. Bukan positif. Oke, itu dia. Itu menarik sekali. Jadi memang kita bisa mengambil sesuatu yang positif walaupun dalam kondisi apapun gitu kan. Jadi Iya. sekarang kita harus berpikir seperti itu. Kita kondisi seperti ini kita harus bilang bahwa saya akan jadi pemenang nih setelah Yes. setelah kondisi ini selesai. Ya kayak tadi kan setelah kandang dibuka kita mau jadi pelari paling cepat gitu kan. Setelah pintu Iya. dibuka kita Iya. harus menjadi pelari yang paling cepat. Wah, itu menarik sekali nih. Gitu loh. Nah, ini kan termasuk perjalanan karirnya, perjalanan bisnisnya Pak Sugimitro ini kan termasuk cepat ya. Tapi Pak, misalnya nih jika Bapak disuruh mengulang, apa pertama kali yang mau Bapak kerjain supaya bisa mencapai kesuksesan sekarang ini yang lebih cepat lagi? Jadi gini, kalau dibilang kesuksesan, kalau tadi Siska bilang, saya nggak pernah merasa sudah sukses sampai hari ini. Jadi masih ada yang mau lagi. Iya, jadi gini, banyak orang bilang saya sukses, saya bilang enggak. Yang saya kejar ini masih jauh sekali. Karena masih ada. Iya, menurut saya ini kebiasaan dari dulu seperti itu. Kalau saya sudah mencapai goal ini, saya akan cari goal yang jauh lebih tinggi. Level ini saya akan cari lebih tinggi. Nah, tapi saya punya juga goal yang sangat tinggi sekali, dan itu sampai sekarang masih saya kejar. Karena menurut saya masih belum apa-apa. Saya masih jauh dari apa yang harusnya saya bisa. Makanya saya masih belajar, masih bekerja giat sampai hari ini. Menurut saya masih belum apa-apa. Jadi kalau dibilang sukses itu kan cuma istilahnya orang lain. Orang lain bisa lihat kita sukses, tapi di kita sendiri kayak saya nggak pernah puas. Nah, seperti itu. Oke. Artinya masih ada target selanjutnya. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan oleh banyak orang juga ya. Jangan cepat berpuas diri gitu. Iya. Berpuas diri itu zona nyaman. Nah, betul. Kalau udah masuk zona nyaman, yang ada udah malas berjuang lagi gitu kan. Jadi harus terus memperbaharui target gitu Pak ya. Benar. Jadi kalau kita ini terlalu istilahnya kamu ini cuman jadi misalnya gini ya, kalau kita di zona nyaman itu kebiasaannya orang itu akan dia puas dengan keadaan hari ini. Iya, betul. Dan semangat juangnya itu sudah hilang. Nah, di dalam hidup ini yang jangan sampai hilang itu adalah semangat juang. Karena seperti kalau kita baca tentang pandemi corona ini ya, kalau kita baca orang-orang yang sakit, itu sebetulnya ada juga beberapa berita yang bilang sebetulnya flu corona ini nggak terlalu sampai jahat seperti apa. Tapi waktu jahatnya itu adalah ketika menyerang pernafasan. Nah, ketika kena pernafasan, itulah yang akan menentukan kita hidup atau matinya nanti. Karena pada saat itu daya juangnya orang itu akan diuji. Kalau kita pada saat itu bisa yakin kita sembuh, kita akan berjuang, kita tetap bisa bernafas gimana caranya, kita akan sembuh. Tapi kalau kita nyerah, ya kita akan meninggal. Nah, makanya saya selalu bilang, kasihan kalau kita ini terlalu banyak nyebarkan berita yang negatif. Harusnya kita ini banyak share tuh bicara yang positif, bagaimana kamu tuh harus imunnya naik, bahagia, kamu harus yakin kamu tuh bisa sembuh. Bukan kamu tuh kalau kena pasti mati, ya mati sembuhan orangnya. Karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya kena itu nggak apa-apa. Justru nanti setelah sembuh, kamu punya imunnya untuk antibodinya tuh ada. Nah, ini yang kadang salah pengertian. Makanya saya bilang teman-teman ya kita kalau suruh dikandangkan ya dikandangkan sekarang ya karena kita ini untuk membantu penyebaran yang lain. Meskipun saya juga kadang masih harus keluar meeting
Saya pun nggak kemana-mana, cuman ke pabrik aja, meeting dengan pemilik pabrik, setelah itu saya pulang. Nah, seperti itu. Tapi ya kita tetap gimana-gimana, tetap daya juangnya itu yang harus tinggi. Seperti itulah. Iya, benar juga. Saya sering baca juga seperti itu. Dia punya daya juang, dia bisa sembuh. Tapi kalau dia terpuruk, otomatis kan imun tubuhnya turun. Nah, kalau imun tubuhnya turun ya gampang sekali parah gitu. Iya. Oke. Contohnya gini ya, kalau misalnya di rumah sakit, kalau dia dibawa rumah sakit, terus di sebelahnya ada orang yang sakit juga corona, dia takut-takutan dan dia lebih cepat tambah jatuh. Tapi kalau dia dibawa rumah sakit, atau misalnya nggak usah ke rumah sakit deh, di rumah aja, tapi keluarganya menghibur, menenangkan, mungkin dia lebih cepat sembuh. Nah, bisa seperti itu. Betul. Artinya itu penting banget mindset ya, Coach ya. Mindset. Jadi yang perlu dilatih mindsetnya kita masing-masing. Jadi mindset itu penting buat apa aja sebenarnya ya. Buat kita hidup, buat kita sukses, buat kita bertahan hidup juga. Di masa corona ini juga gitu. Semuanya kita memang perlu mindset yang positif. Oke, kita coba jawab beberapa pertanyaan nih Pak. Bagaimana brand, ini dari Bapak Surya Prawira. Bagaimana brand kita selalu diingat orang? Langkah-langkah yang harus dimulai dari mana? Apakah perlu tagline? Oke. Mungkin harus diketahui dulu apa arti brand ya. Banyak orang kira brand itu sebuah logo, bukan. Brand itu bukan hanya sebuah gambar logo. Brand itu adalah apa yang diingat orang ketika kalian sudah tidak ada di tempat itu. Contohnya seperti ini. Apa yang kalian tahu tentang McDonald? Nah, apa yang kalian tahu tentang Kentucky? Kalian tentunya bukan ingat logonya kan? Yang kalian ingat adalah Kentucky, tempatnya makan ayam yang enak, yang crispy, di mana nanti ada sausnya, ada sambalnya. Nah, itu brand. Yang rasanya itu brand. Kamu sudah ada ingatan di mana? Atau misalnya kalau di orang, manusia, itu kayak gini. Siapa sih Sugimitra itu? Oh, itu loh, yang orangnya aneh, pakai topian terus, pakai kacamata. Padahal kacamatanya nggak ada minus, nggak ada plusnya ini, cuman sebagai branding aja. Gitu. Nah, itu adalah brand. Apa yang diingat? Nah, kalau ditanya bagaimana supaya brand diingat, nah kembali kita ini di bidang apa dulu? Kalau kita di bidang makanan, ya tentunya kalian harus bikin makanan yang enak, yang mungkin nggak ada di tempat lain. Misalnya nih, kalian menciptakan mie yang warnanya ungu, misalnya ungu ya. Mie-nya tuh pakai taro misalnya ya. Nah, itu langsung terkenal kamu. Gak usah dikenalkan juga orang akan foto semua. Kenapa? Secara brand, kamu sudah punya sesuatu yang unik. Nah, secara brand, kamu akan dibicarakan banyak orang. Nah, bagaimana supaya brand gampang dikenal orang? Ya tadi itu, kalian harus punya sesuatu yang unik dulu, supaya gampang diingat orang. Termasuk dari rasanya, kalau makanan, atau dari bentuknya, atau dari logo sih juga ikut bantu sebetulnya. Karena logo salah satu bagian dalam pembrandingan. Tapi ada unsur-unsur lain, misalnya pelayanannya ramah, atau misalnya pelayannya di restoran itu dia pakai baju, misalnya pakai baju kucing. Iya, nah itu akan diingat, itu brandingnya akan dibicarakan, seperti itu. Oke, berarti sesuatu yang unik yang bisa menjadi orang ingat dengan suatu brand ya. Iya, apa yang dikit orang tentang kita, apa yang tentang produk itu, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari King Sanmoto, membedakan sebuah pencapaian yang diraih dengan bersyukur. Apa yang sudah diraih, apa Pak? Gini, saya selalu bersyukur dengan apa yang saya raih. Karena bersyukur itu adalah suatu mental positif ya. Karena kita selalu ingat di atas kita masih ada Tuhan. Dan saya juga orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tapi ada bedanya lagi. Kalau kita terlalu bersyukur, tapi kita jadi pemalas, itu yang hati-hati. Atau kita nggak mau berpikir yang lain. Karena, kembali, manusia itu punya otak yang sangat pintar sebetulnya. Tapi nggak semua orang mau pakai otaknya. Nah, tapi kembali, untuk kita bersyukur stop sampai di saat titik ini, atau kita mau lebih, itu juga bukan keharusan. Sebetulnya itu kenyamanan masing-masing pribadi. Kalau kalian memang target akhirnya adalah cuman di level itu, ya sudah, kalian nikmatilah. Berarti hidupmu sudah sampai sini. Kalian bersyukur, oke. Kalau yang nggak pernah puas, ya itu berarti memang dia punya target-target yang lagi masih dikejar. Jadi kalau mau dibilang,
apa bedanya antara bersyukur dengan tadi yang terus mengejar? Ya, Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Bersyukur itu tergantung harus. orang. Mengejar itu nggak harus. Tergantung kamu kalau Oh, sudah puas ya silakan pensiun ya terserah. pensiun. Nah, Tidak ada yang melarang. Tidak ada oke. yang Tapi melarang. kalau bersyukur harus terus kita lakukan. Ya, bersyukur Oke, harus diterus. syukur Karena harus kita, terus. ya kita kan masih ada Tuhan di atas. Nah, kita harus Ya, selalu ingat ada Tuhannya itu. betul. Karena kita bernapas saja itu sudah suatu anugerah sebenarnya kan. Badan kita Yes. sehat, kita masih bisa di Ya, rumah aja itu merupakan suatu anugerah. Oke, ya. keren, keren, keren. Oke, Coach. Nah, kira-kira nih, Pak Sugi, ada tools apa nih yang bisa diberikan, misalnya terus tools atau nasihat yang bisa menunjang kita supaya kita bisa berpikiran positif, kita bisa men-setting target, menyusun plan atau action, kira-kira ada toolsnya apa? Tipsnya ya, maksudnya ya. Ya, ya. Gini, kalau target itu ada baiknya kalian mencatat. Kalau kalian catat, itu gampang kalian ingat. Kedua, kalau orang mau targetnya sukses, biasanya target itu akan diceritakan ke banyak orang. Diceritakan. Iya, karena bukan itu sombong. Tapi kalau kamu bercerita, saya punya target pencapaian seperti ini, kamu sendiri itu sedang bercerita ke semua orang, untuk semua orang itu akan mengingatkan kamu, targetmu sudah kecapai enggak. Dan juga memacu kamu, kalau kamu nggak mencapai itu, kamu akan malu. Okay. Jadi kita tuh harus ada memacu diri sendiri dengan cara-cara seperti itu. Kayak tadi kan saya bilang, nanti di musim pandemi saya akan bikin badan saya six pack. Nah, berarti saya kan sudah cerita di banyak orang. Ya, nah, saya kan malu kalau nggak sampai nggak seperti itu kan. Nah, itu salah satunya, salah satu. Oke. Nah, terus tips-tips lain berpikir positif ya tadi itu. Jangan mudah untuk emosi. Karena nggak ada gunanya. Jadi kalau ada masalah atau apa, kalian lebih baik tenang dulu, kalian pikir baik-baik, kalian baru balas, bukan balas ya, kalian akan jawab, kalian akan ketemu bagaimana yang baik untuk jawabannya. Nah, berpikir positif itu bisa kalau kalian tidak mudah menganggap semua orang itu negatif. Jadi caranya gini, kalian harus memahami bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Itu dulu yang dipahamin. Manusia itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ramah. Nah, kalian harus tahu itu dulu. Kemudian kenalilah diri kalian siapa. Nah, kemudian setelah kalian paham itu semua, kalian baru bisa belajar untuk jadi positif seperti apa. Karena kalian sudah memahami bahwa sekitarmu ini bukan orang sempurna. Dan kamu pun nggak sempurna. Jadi kalau ada masalah, ada apa, itu kamu sudah biasa aja, nggak dimasukin hati. Akhirnya kamu mentalnya sudah terbentuk positif. Ada masalah-masalah nggak gampang nyalain orang lain. Misalnya, pandemi corona salahnya pemerintah. Nah ini kan mentalnya sudah negatif. Jangan, pahamilah pemerintah juga bingung. Pemerintah juga nggak kepingin kondisi seperti ini. Nah, seperti itu. Betul, betul. Oke, artinya harus jaga emosi, yang paling penting berpikiran positif, gitu ya. Iya. Sugi. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan lagi. Nah, ini Pak King Sanmoto adalah mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan pencapaian, apa harus cari kompetitor untuk booster diri? Atau Ko Sugi pakai cara apa? Mengingat mood sudah suka naik turun katanya. Nah, ini ngomongin mood lagi naik turun. Salah satu kita bisa sukses memang adalah kita juga tetap harus lihat kompetitor. Kita harus lihat di sekitar kita, pencapaian mereka berapa lama, seberapa cepat, dan mereka langkahnya seperti apa. Itu namanya pembelajaran. Seperti kalau kita akan masuk ke medan perang, kita akan tahu musuh kita, kompetitor kita itu siapa. Dalam hal ini musuh positif ya. Nah, dari sana kamu sudah tahu belajar langkahnya. Nah, memang itu adalah booster, itu benar. Kalau kalian bisa menciptakan dari diri sendiri, atau kalau dari diri sendiri kan tadi itu, kalian sengaja cerita di mana-mana, kalian akan pencapaian kemana. Tapi kalau dari kompetitor, kalian memang ada saatnya kamu bisa punya rasa, kok bisa ya, ini iri yang positif ya, kok bisa ya orang itu sukses. Padahal
dulu buka tokonya sama-sama kecil, hari ini dia kok besar duluan. Bagaimana ya caranya dia? Tapi kamu jangan terkunci juga di caranya dia. Kamu akan lihat, oh caranya dia kayak gini, saya harus bisa nemukan cara yang lebih hebat dari dia. Nah, itu yang mindsetnya dipasang dulu. Ini pasti ada celah yang lebih hebat lagi. Nah, kalau kalian sudah pasang akan ada lagi yang lebih hebat, kalian akan mulai terfokus untuk cari yang lebih hebat itu kayak apa. Tapi kalau kalian lihat, oh, ya memang saya ini belum levelnya dia, saya ini memang kalah sama dia. Ya, selamanya kamu tambah lama tambah jatuh. Iya, karena kamu nggak ada daya juang, kamu nggak ada keyakinan untuk kamu bisa menemukan yang lebih hebat dari dia. Kan kembali di awal semua itu dari mindset. Kalau kita yakin kita punya yang lebih, kita yakin punya yang akan lebih hebat, kita bisa jalanin itu. Oke. Itu dulu yang pertama. Tinggal actionnya nanti. Actionnya, artinya yang penting mindsetnya dulu udah benar, action. Iya. Oke, ini waktu tinggal masih ada 7 menit. Nah, kira-kira ada nasihat apa nggak nih buat kita-kita semua nih? Mau yang tua, yang muda, supaya kita bisa rise to be a winner. Pak Sugi. Ya, di pandemi corona ini apalagi kena PSBB ya, kalau yang di Jakarta, habis ini Surabaya juga kena. Surabaya belum ya? Saya bilang kalian teman-teman jangan mengeluh. Ini anggap kalian dikasih waktu untuk belajar. Jadi di rumah manfaatin waktu dengan keluarga, menjalin hubungan lebih baik dengan keluarga. Kemudian untuk otak kita benar-benar dibekali ilmu yang banyak, karena kita lagi disiapkan untuk masuk era yang baru. Karena menurut saya setelah pandemi corona ini akan banyak perubahan tren fashion, akan perubahan tren digital itu akan benar-benar terlihat. Mungkin masker ini akan bertahan selama 2 tahunan nanti bisa jadi. Makanya banyak yang akan berubah hari ini. Iya. Jadi teman-teman harus siap itu semua. Kalian harus bekali ilmu, jangan sampai kalian jadi orang konvensional, zona nyaman yang yakin dengan gaya bisnismu yang lalu. Kalian harus mulai berusaha beradaptasi dengan cara-cara bisnis yang baru. Karena hari ini pun, sekarang masih banyak orang online itu yang malah uangnya tambah banyak. Ya. Yang kena kan yang offline. Ya, offline, YouTuber saya rasa juga duitnya tambah banyak. YouTuber karena yang nonton tambah banyak ya. Jadi, ya kita semua harus cepat harus berubah, menganalisa diri, cepat belajar, jangan buang waktu. Ini saatnya. Karena kita dikasih waktu benar-benar sangat luas. Oke. Mantap sekali sharingnya. Terima kasih banget Pak Sugi hari ini sudah hadir di sini. Teman-teman semua silakan follow IG-nya Pak Sugi Mitro ya, di kanan di ini atas nih sini ada IG-nya Pak Sugi. Tinggal diklik aja follow. Oke. Thank you banget Pak Sugi atas tips-tipsnya yang keren banget hari ini. Semoga bisa menguatkan teman-teman juga yang mungkin sedang kondisi lagi down atau apa, yang penting kita semua harus punya mindset yang positif. Oke? Iya. Sama-sama, terima kasih semua. Ucapan terima kasihnya, salam sukses luar biasa. Salam sukses.